Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqim Akses, channel yang memberikan akses informasi, metode, dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan layer di Photoshop. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan sedikit memberikan keterangan apa itu layer Photoshop. Nah, layer itu adalah lapisan-lapisan lembar kerja bertumpuk yang digunakan untuk meletakkan berbagai objek. Nah, oke, kita buka program Photoshop. Nah, kita pilih Create New, lalu pilih Create. Itu untuk membuat kertas baru di lembar kerja Photoshop, teman-teman. Nah, di sini ada kertas baru tadi yang judul image-nya yaitu Anti-LED min 1. Nah, ini kertasnya. Nah, untuk objek yang akan kita jadikan layer nanti, itu kita masukkan juga, pilih File, pilih Open. Nah, di sini saya pilih gambarnya di desktop ya, karena saya simpan gambarnya di desktop. Teman-teman, cara memilihnya itu tinggal klik kiri di gambarnya atau di image-nya, lalu tekan Ctrl, lalu pilih lagi image yang akan teman-teman pilih untuk selanjutnya. Klik kiri lagi, saya pilih lagi, lalu pilih Open. Nah, di sini ada 4 image. Nah, bagaimana saya mengetahuinya? Di sini karena ada judul image di sebelah kanan di dalam tampilan layar kerja lembar kerja ini. Di sini ada image atau IMG 20210818. Ini untuk gambar yang ini. Lalu image ini yang sebelah kirinya saya klik. Ini ada juga di sini. Lalu image sebelah kiri lagi ada juga sebelah ini. Lalu ada lagi sebelah kiri. Nah, jadi kita sudah memasukkan image ke dalam lembar kerja sebanyak 4. Nah, nanti 4 ini akan kita satukan di satu lembar kerja juga, yaitu di sini yang kita buka di awal tadi. Nah, cara membukanya bagaimana? Cara memasukkannya bagaimana? Nah, kita klik kiri saja di salah satu image yang sudah kita buka tadi, keempat image tadi. Kita klik kiri 2 kali. Atau kalau tidak bisa, klik kiri tahan di mouse-nya, kita drag. Nah, seperti ini. Lalu lepas. Nah, seperti itu. Nah, lalu klik kiri, kita drag, cancel. Klik kiri, saya pindahkan ke lembar warna putih ini. Nah, yang sudah kita masukkan di sini boleh teman-teman close saja. Oke. Lalu yang kedua, image yang ini, kita klik kiri juga tahan. Lalu kita geser ke lembar kerja yang berwarna putih tadi yang sudah kita masukkan yang pertama. Nah, lalu yang sudah kita masukkan kita close saja. Lalu yang berikutnya ini kita klik kiri tahan, kita geser lagi ke dalam lembar kerja. Nah, dia menumpuk itu teman-teman di dalam satu lembar kerja putih tadi. Tapi kita tidak tahu mana gambar yang sudah di depan ataupun di belakang. Nah, sekarang kita gambar terakhir seperti ini. Kita klik kiri tahan. Oke. Nah, lalu close X. Nah, gambar sudah masuk. Jadi tinggal kita bedakan mana yang image-nya nanti yang ada di layer. Nah, kita kembali ke sebelah kanan layar Photoshop. Di situ sebelah kanannya itu ada layer. Nah, di sini ada tulisan layer. Teman-teman tinggal klik saja karena berhubung layer ini tidak tampil dashboardnya. Saya pilih layer, klik kiri tahan. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ ada 4 layer, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Nah, tadi katanya fungsinya itu bisa mengurutkan layer dan kita urutkan dulu. Nah, kita urutkan yang di depan maupun yang di belakang. Kita urutkan yang di depan. Biasanya untuk image yang di depan ini biasanya layernya dia berada di atas. Nah, dia berada di sini. Nah, ini kita klik, kita pilih
Jadi ini gambarnya. Nah, ini gambar yang ada di tembok, ini tembok besar. Ini backgroundnya tembok besar Cina ya. Nah, itu sekarang gambar itu sekarang berada di depan. Nah, kalau kita lihat dia berada di depan. Karena kalau di depan itu di sebelah kanan layer itu dia tampilan layernya ada di atas. Nah, sekarang coba layer yang di depan ini atau yang di atas ini saya pindahkan ke belakang di layer 3. Jadi dia posisinya di belakang. Saya klik kiri tahan. Oke. Nah, dia berada di gambar yang ada di layer 3. Layer 3 itu sekarang kita klik. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini layer 3. Nah, jadi itu bagaimana cara mengurutkannya. Lalu layer 3 ini katakan kita pindahkan di belakangnya layer 2, dan layer 2 yang akan menjadi posisi di depan sekali nanti. Oke, sekarang bagaimana caranya? Layer 2 nya saja kita langsung klik kiri tahan, kita naikkan ke atas. Nah, jadi layer 2 ada di sini. Nah, tapi dengan mengurutkan ini semua gambar yang ada di lembar kerja itu tidak terlihat. Nah, cuma terlihat satu gambar saja. Nah, bagaimana caranya? Setiap gambar atau image tadi kita perkecil dulu. Nah, caranya kita zoomkan saja dulu. Di sini ada garis berwarna biru. Di situ teman-teman kecilkan saja. Nah, mengecilkannya boleh dari sudut yang kanan bawah ataupun yang penting teman-teman mengecilkannya dari sudut. Oke, klik kiri tahan, ditarik saja. Oke. Nah, lalu pilih checklist atau commit transform. Nah, lalu kita zoomkan lagi. Nah, teman-teman bisa melihat ada gambar yang di sebelahnya. Oke. Nah, di sini gambar yang di sebelahnya. Itu ada di layer 3. Nah, layer 3 seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana layer 3 ini kita juga perkecil. Caranya sama dengan layer 2 tadi, kita klik kiri, oke. Lalu commit transform, lalu klik kiri, lalu kita zoomkan lagi. Jikalau masih terasa ukurannya masih besar, kita kecil saja lagi, karena ini contoh untuk penggunaan layer. Nah, jadi sudah masuk. Jadi kelihatan semua layer-layer itu. Oke, ini layer 3. Lalu kita lihat layer 4. Layer 4 ini kita pindahkan ke atas, kita lihat gambarnya apa. Nah, ternyata gambarnya ini, gambar yang ada di tembok besar. Bagaimana caranya? Oh, maaf, kita layer 4-nya kita pindahkan ke atas, paling atas ya. Nah, oke, sekarang kita perkecil juga. Oke. Nah, teman-teman tinggal pilih commit. Lalu yang di belakangnya itu ada layer 1. Layer 1 itu berada di bawah. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Layer 1. Layer 1 itu kita perkecil juga, tapi caranya kita pindahkan ke atas, paling atas. Oke, nah, jadi image yang lain itu yang sudah kita perkecil dia tidak nampak karena layer 1 ini ukurannya masih terlalu besar sehingga gambar-gambar lain yang di belakang tadi tidak nampak. Nah, kita kecilkan juga layer 1 ini. Kita kecilkan. Oops, maaf. Layer 1 kita geser, di drag ya. Tahan. Oke, kita commit. Ini ada berwarna biru, itu kita geser saja. Maaf. Pelan-pelan, oke, geser. Oke. Nah, jadi semuanya terlihat teman-teman. Jadi layer ini, yang image ini menumpuk jadi satu dan kelihatan semua. Tinggal teman-teman rapikan saja. Nah, seperti ini kita lihat layer 4. Layer 4 ini di belakangnya ini layer berapa? Ini layer 3. Oke, layer 3 kita perkecil juga. Nah, seperti itu. Lalu layer 2. Nah, layer 2 juga kita perkecil juga. Nah. Oke. Lalu maaf. Lalu layer layer 4 kita perkecil. Nah, tampilan lembar kerja saya perbesar sedikit. Lalu layer 1. Nah, ini layer 1. Oke. Nah, sekarang
semua image sudah kita gabungkan di dalam satu lembar kerja, teman-teman. Jadi kita tinggal mengedit saja kira-kira setiap layer atau image ini kita mau apakan. Kita bisa berikan warna. Nah, itu pula fungsinya dengan menggunakan layer ini. Kita bisa hapus, kita bisa modifikasi warna ataupun yang lain, itu bisa. Nah, sekarang coba kita ini layer 1 ya, layer 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini layer 1 dia terpilih. Nah, kita bisa modifikasi warna ini, teman-teman. Caranya karena kita pilih sudah, kita pilih image, kita pilih adjustment, kita pilih nah, kita pilih terserah mau bagian mana yang mau kita edit. Kita ubah, kita pilih brightness saja, kita pilih contrast. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan brightness. Nah, di situ teman-teman bisa lihat image mana yang berubah. Jadi image yang ada di layer 1 di sebelah sini. Lalu bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan selera ya, mau di apa warnakan. Oke, nah itu saya cancel saja. Lalu kita ambil lagi layer yang katakan layer kedua. Layer kedua ini saya bisa juga image adjustment, saya pilih tadi brightness, contrast juga sudah. Saya pilih hue saturation. Nah, pilih hue saturation. Nah, di sini saya jangan lupa pilih colorize. Nah, di situ teman-teman bisa merubah warnanya menjadi satu warna. Nah, tapi yang kita edit cuma layer 2 di image. Nah, seperti ini. Dia tidak mengganggu image yang lain, dia cuman mengedit bagian di layer 2 saja. Nah, ini saya cancel. Oke. Nah, lalu yang ini bisa yang ketiga ya, ini yang ketiga, teman-teman. Nah, yang ketiga ini kita image, kita edit juga, terserah mau kita apa, modifikasi. Kita bisa gunakan black white. Nah, ini kita red, bisa kita setting. Oke, bisa kita ubah warnanya. Nah, lalu kalau teman-teman mau ditempatkan, bisa kita langsung oke saja. Nah, jadi berubah warna ini. Nah, seperti itu teman-teman cara menggunakan layer di Photoshop. Nah, layer ini teman-teman bisa kita bisa kita nonaktifkan ya dengan menggunakan indicate layer visibility. Misalkan kita mau bukan menghilangkan, maksudnya tidak mau melihat layer 1, katakan klik kiri. Nah, di sini layer 1 ini kita tidak mau melihat layer 1 gambarnya, kita pilih gambar mata ini atau invisible indicate apa namanya? Ini indicate layer visibility ya. Nah, ini bisa kita klik. Kalau kita ingin menampilkannya lagi, kita klik lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambar atau layer yang lain juga bisa. Untuk layer 4, misalnya kita tidak mau melihat ya itu. Nah, tujuannya apa teman-teman untuk mengaktifkan indicate layer visibility ini? Tujuannya untuk menandakan kita bekerja di objek yang mana dulu. Misalkan kalau editing itu, misalkan dia mengerjakan untuk menghapus background gambar. Misalkan dia mengerjakan ini, dia tidak mau melihat gambar yang lain dulu. Misalnya gambar ini, gambar layer 2, dia sembunyikan dulu. Nah, layer lain juga sembunyikan, tinggal layer 1. Nah, di sini mungkin mau dikerjakan, saya ini image, dikerjakan dimodifikasi, mau dihapus mungkin backgroundnya, kita gunakan eraser. Tapi ini sudah jauh sekali karena kita fungsinya tadi untuk menggunakan layer saja teman-teman. Tapi ini sedikit tambahan, saya gunakan eraser. Eraser itu mana eraser? Oke, ini eraser. Nah, teman-teman bisa klik Oke. Nah, bisa menghapus. Jadi teman-teman ingin menghapus layar ini, jadi yang gambar tadi tidak terganggu. Jadi kita bisa mengaktifkan invisible hedge. Nah, seperti itu. Nah,
coba kita tampilkan lagi mata atau ikon matanya. Oke, nah dia muncul lagi. Nah, tapi dia tidak mengganggu. Walaupun sebenarnya bisa kita tidak mengganggu, walaupun kita tampilkan bisa juga. Cuman kadang-kadang kefokusan kita itu untuk mengedit jadi berkurang seperti itu. Lebih baik disembunyikan saja dulu, atau boleh juga ditampilkan untuk penyamaan warna. Itu tergantung teman-teman lagi. Oke, saya Ctrl Z saja untuk undo. Oke, nah kita tampilkan lagi ya, invisible indicate layer visibility. Oke, nah seperti itu. Lalu ini kalau untuk memilih layer itu kita biasanya klik kiri di tampilan kanan Photoshop. Nah, sebenarnya ada juga cara lain. Kita bisa klik kanan di masing-masing objek gambar ini. Misalnya kita mau memilih gambar yang ada di sini, gambar anak yang pakai kacamata ini. Kita klik kanan saja, kursornya kita arahkan ke situ, klik kanan. Nah, di situ ada keterangan layer 2. Layer 2 ini berarti ini punyanya gambar ini. Kita klik kiri tahan. Nah, jadi dia akan terpilih tanpa harus memilih yang ada di lembar lembar dashboard layer sebelah kanan ini. Jadi kita bisa juga langsung di sini dengan cara klik kanan. Nah, kalau sudah kita bisa lagi modifikasi ini. Kita pilih opacity. Di sini ada opacity. Nah, di sini tampilan layer ada opacity. Kita bisa kurangin. Nah, dia menipis gambarnya. Nah, ini bisa kita edit lagi opacity. Nah, di sini untuk fill juga bisa. Nah, ini tampilan untuk di layer. Ini ada lagi sebenarnya efek, name, object. Nah, ini banyak lagi sebenarnya. Kita lebih ke dalam lagi. Tapi itu nanti kita yang penting memahami bagaimana cara kerja layer. Nah, sekarang saya mau memilih gambar yang ini. Gambar yang ada di tembok besar ini, klik kanan, layer 4. Nah, katanya ada informasi layer 4, klik kiri saja. Nah, ini saya sudah terpilih tanpa harus saya mengklik di sebelah kanan ini. Nah, layer 4 ini baru untuk memindahkan posisinya di depan, baru kita pindahkan ke atas, paling atas. Nah, jadi dia posisi sudah di depan. Nah, dia paling di depan. Ini kalau kita besarkan lagi, dia menutupi gambar yang ada di belakang. Oke, lalu pilih image, pilih commit, perkecil lagi, pilih commit. Nah, oke, saya rasa teman-teman itu sangat mudah sekali cara menggunakan layer di Photoshop ini. Baiklah, sampai di sini saja dulu video tutorialnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa di komen saja video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.